Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita satukan hati setiap kami. Kita satukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita satukan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan hadir di setiap ibadah kami Tuhan. Bahkan di setiap hari-hari kami Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kami ya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan Pelukis Cakrawala. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. It is all done. Katakan pelukis, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati jauh lebih lagi. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang mulia, Yesus. Engkau Tuhan yang sempurna, Tuhan. Sungguh Engkau layak disembah, Tuhan Yesus. Tuhan yang layak, Tuhan. Dan sangat layak ya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan dari awal, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal lagu ini. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu.
Semua katakan, satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Mari semua sembah Tuhan. Kau satu-satunya Yesus Tuhan yang kami rindukan. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain seperti-Mu ya Bapa. Ada satu pun yang dapat menandingi kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Bagi setiap kami yang berharap ya Tuhan. Bagi setiap kami yang berserah ya Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu Engkau nyatakan Tuhan di tengah-tengah kami ya Yesus. Haleluya, Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Jesus, haleluya, Kau Tuhan yang baik, Kau sungguh baik pada kami, Yesus. Haleluya. Oh, Jesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan urapanmu Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Amin Yesus. Yesus. Amin ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Sungguh urapanmu Tuhan dapat mengubahkan ya Tuhan segalanya yang mustahil menjadi nyata ya Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Bukan karena kami ya Tuhan. Kami ini siapa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya merendahkan diri ya Tuhan. Oh Yesus. Bermegah di dalam nama-Mu. Katakan, ku datang sujud di kaki. Ku datang
sujud di kakimu. Terlebih indah ku berada bersama Yesus, bersama Yesus selamanya. Mari semua katakan, ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, ini kerinduan kami Tuhan. Pujaanku, Kaulah pujaan setiap hati kami. Yesusku, Yesusku, pujaanku, segenap hidupku ya Tuhan menyembahmu. Oh Jesus, haleluya. Hatiku rindukan kasih-Mu, jiwaku hauskan hadir-Mu. Amin ya. Jiwaku hauskan hadir-Mu. Kau jamah hatiku Roh Kudus. Kau jamah hatiku Roh Kudus. Puaskan dahaga jiwaku, dahaga jiwaku. Mari semua katakan, ya Yesusku, Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaan hatiku, ya Yesusku, pujaanku, segenap hidupku menyembahmu. Katakan, ya Yesusku, pujaanku, haleluya. Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, segenap hidupku menyembahmu, ya Yesusku, pujaanku. Amin. Ya Yesusku,
pujaanku, Kaulah pujaan setiap kami ya Bapa. Ya Yesusku, Yesus, pujaanku. Segenap hidup kami Tuhan menyembah-Mu. Mari semua katakan, ya Yesusku, oh, Yesus, pujaanku. Kaulah pujaan kami, Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, Kau Tuhan yang baik, pujaanku. Setiap hidupku menyembah-Mu. Katakan, setiap hidupku, setiap hidupku menyembah-Mu. Setiap hidup kami Yesus, hidupku menyembah-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan segenap hidup kami Tuhan, jiwa dan raga kami Tuhan, masa depan kami Tuhan, segalanya Tuhan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan Yesus Kristus semakin hari semakin dekat padamu ya Tuhan. Karena kami tidak butuh rutinitas ya Tuhan. Yang kami butuhkan adalah Roh-Mu ya Tuhan, ada untuk menemani kami Tuhan, ada di sisi kami ya Tuhan. Kau Tuhan menemani setiap langkah kaki kami ya Tuhan. Itu yang kami rindukan ya Tuhan, bukanlah rutinitas yang sia-sia ya Tuhan. Janganlah Tuhan kami membuang waktu-waktu kami yang berharga ini hanya untuk hal-hal yang menyedihkan hati-Mu ya Bapa, hanya untuk hal-hal yang mendukakan Roh Kudus ya Tuhan. Terus Tuhan jamah kami ya Tuhan Yesus. Terus ya Tuhan Yesus, beracaralah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kau yang menjamah ya Tuhan, Kau menjamah lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi rema ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi setiap kami ya Tuhan. Agar jangan senantiasa Tuhan kami disesatkan oleh dunia ini ya Tuhan. Maka kami kembali kepada firman-Mu lagi ya Tuhan. Sebab Kaulah dasar dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan ya Tuhan Yesus Kristus segala hormat pujian, rasa syukur kami Tuhan, penyembahan kami yang termanis Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur saya dapat kembali berkesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, merendahkan hati untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur di tengah situasi
pandemi seperti ini, di tengah segala keterbatasan seperti ini, kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami masih punya kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami masih punya kesempatan untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Beri kami kerendahan hati untuk dibentuk melalui firman-Mu Tuhan. Dan biarkan urapan-Mu saja yang bekerja dalam diri hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Sehingga apa yang hamba-Mu perkatakan bukan berasal dari pikiran manusia, tapi berasal dari pikiran dan hati Tuhan sendiri bagi jemaatnya pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. David Platt, seorang pastor muda di Amerika yang menuliskan buku fenomenal Radical Obedience, pernah menuliskan sebuah kutipan yang begitu menyentak bagi saya pribadi. Dia menulis seperti ini. Bagaimana bila kita menyingkirkan musik yang keren dan kursi-kursi gereja yang empuk? Bagaimana bila layar-layar LCD kita turunkan dan panggung gereja tidak lagi didekorasi dengan indah? Bagaimana bila AC kita matikan dan segala kenyamanan di gedung gereja kita hilangkan? Apakah firman Tuhan saja sudah cukup bagi jemaatnya untuk datang menyembahnya? Apakah firman-Nya cukup bagi kita? Tulisan David Platt tersebut menegur kita yang selalu mengejar kenyamanan dalam mengikut Tuhan. Bahkan menuntut kenyamanan sempurna dalam servis ibadah di gedung gereja. Dan kita dikembalikan pada suatu pertanyaan esensial. Apakah kita masih mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan bila segala kenyamanan itu diambil? Secara lebih luas, tulisan David Platt itu menegur gaya kekristenan kita yang selalu menuntut kenyamanan dan kemudahan hidup di berbagai aspek kehidupan. Dan kita menolak bahwa penderitaan sebagai bagian dari kehidupan Kristiani. Menyatakan bahwa penderitaan seharusnya tidak menjadi bagian kehidupan orang yang sungguh-sungguh beriman. Benarkah demikian? Maka apa yang saya sampaikan pagi ini mungkin akan terdengar radikal. Karena saya akan berbicara tentang penderitaan. Ada beberapa fakta penting tentang penderitaan yang perlu kita ketahui. Pertama, penderitaan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Baik Anda orang beriman atau tidak beriman, semua mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk dan wujudnya dalam kehidupan. Ayub 2 ayat 10 berkata demikian. Ini adalah perkataan Ayub ketika istrinya mencemooh dia. Kamu orang setia, kamu orang beriman. Kenapa Tuhan ngasih penderitaan sama kamu? Kemudian Ayub menjawab seperti ini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kemudian dalam 1 Korintus 3 ayat 12, Rasul Paulus jelas berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dia sedang menguatkan jemaat di Korintus untuk penganiayaan yang mereka terima karena mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, kita sudah berbicara penderitaan itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Yang kedua yang harus kita ingat, fakta tentang penderitaan adalah penderitaan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan memang mengizinkan penderitaan terjadi atas hidup manusia. Contoh nyata dalam kisah Ayub. Tapi Tuhan yang adalah kasih bukanlah sumber dari penderitaan itu sendiri. Ya, ketika iblis datang pada Tuhan untuk meminta izin mencobai Ayub,
Jadi Tuhan tidak memberikan penderitaan itu pada Ayub, tetapi iblis. Dan Tuhan mengizinkan. Maka kita berpikir sekarang, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Seperti Tuhan mengizinkan penderitaan yang terjadi kepada Ayub. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi pada manusia? Karena itu kita harus melihat penderitaan itu sendiri dari dua sisi. Yang pertama, ingat, penderitaan bukan berasal dari Tuhan, tapi penderitaan bisa berasal dari kesalahan pribadi manusia. Fakta pertama, penderitaan bisa berasal dari kesalahan pribadi manusia. Hal ini secara jelas bisa dijelaskan dengan hubungan sebab akibat. Bila kita memiliki gaya hidup yang tidak sehat, maka kita menjadi sakit. Kita tidak menjaga kelestarian lingkungan, maka terjadi bencana alam. Kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka terjadi kecelakaan. Kita tidak mematuhi hukum, maka kita dipenjara. Kita harus sadar bahwa segala tindakan kita menghasilkan konsekuensi. Dan seringkali penderitaan yang kita alami adalah konsekuensi dari tindakan dan keputusan buruk yang terjadi dalam hidup kita. Yang kita lakukan dan kita ambil sendiri keputusannya. Amsal 1 ayat 29 ayat 31 berkata, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Nah, kemudian kita sampai pada pertanyaan berikut. Lalu mengapa ada orang yang sudah hidup berhati-hati, mengikuti aturan, bahkan setia pada Tuhan, tapi masih mengalami penderitaan? Fakta yang kedua, penderitaan diizinkan Tuhan sebagai jalan kemuliaan. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam banyak kisah hidup para tokoh Alkitab. Salah satu contoh jelasnya adalah Yusuf. Yusuf muda adalah anak yang baik tapi dianiaya oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Setibanya di Mesir, dia menjadi hamba yang baik, pekerja yang baik, jujur, berintegritas, hingga dipercaya Potifar, tapi difitnah oleh istri Potifar. Karya Tuhan dalam hidup Yusuf membawanya dari penjara menjadi salah satu penguasa Mesir yang dipercayai oleh Firaun. Dan Yusuf secara jelas melihat bagaimana karya Tuhan dalam penderitaannya ini. Saat saudara-saudaranya yang dulu menganiaya Yusuf menderita kelaparan di tanah kelahiran mereka dan datang ke Mesir untuk meminta bantuan makanan untuk kemudian berjumpa dengan Yusuf yang sekarang kemudian menjadi penguasa di Mesir, Yusuf mengatakan sesuatu yang menurut saya begitu indah. Dalam Kejadian 45 ayat 5, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, bisa loh seorang yang sudah dianiaya, di masa lalu disakiti, dibuang dari keluarganya, bisa berkata seperti ini. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya. Ini adalah suatu deklarasi iman yang luar biasa dari Yusuf. Bukan saja karena dia tidak mendendam pada saudaranya, tapi dia mampu melihat karya Tuhan dalam penderitaannya di masa lalu. Bahwa ternyata penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya membawa suatu kemuliaan. Bukan saja pada dirinya, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan bagi orang yang menganiayanya di masa lalu. Bagi saudara-saudaranya sendiri yang dulu pernah membuangnya. Dalam perjanjian baru, gambaran penderitaan sebagai jalan kemuliaan secara nyata ada pada kisah penyaliban Yesus. Kita masuk pada masa Prapaskah. Kita merenungkan penderitaan Yesus pada minggu-minggu ini. Dan Yesus sebagai perwujudan manusia tanpa dosa bahkan tidak mampu menghindari penderitaan itu sendiri sebagai jalan yang diizinkan untuk membawanya pada kemuliaan. Bahkan walau dalam kegentarannya,
sebagai manusia. Di Taman Getsemani, dia meminta kepada Bapa supaya cawan itu lalu daripadanya. Tetapi itulah jalan yang harus dilaluinya, menuju pada kemuliaan. Jalannya lewat jalan penderitaan. Lalu, kita sebagai manusia, bagaimana kita merespon penderitaan itu sendiri? Yang pertama, kita harus menerima penderitaan itu dengan hati yang bertobat untuk berubah menjadi lebih baik. Bila kita sadar karena itu terjadi karena kesalahan kita. Ya. Menerima penderitaan itu dengan hati yang bertobat untuk berubah menjadi lebih baik bila itu karena kesalahan pribadi kita. Bahkan di Alkitab pun sudah banyak memberi panduan praktis bagaimana kita harus hidup dengan baik dan benar supaya terhindar dari penderitaan. Bulan-bulan ini saya di kantor dengan teman-teman seminggu sekali kami bersama-sama mengadakan Bible Study. Kami bersama-sama mengupas kitab Amsal, ya. Kami bergiliran bersama-sama menyampaikan dari per pasal mengupas kitab Amsal, karena kitab Amsal itu sangat baik diaplikasikan dalam dunia pekerjaan. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menjaga attitude kita, manner kita, bagaimana kita menjaga etika kerja kita, etos kerja kita dengan yang lainnya. Nah, Amsal misalnya memberi panduan praktis bagaimana kita harus hidup di tengah masyarakat. Kalau kita membaca dan merenungkan baik-baik, di dalamnya ada kebijakan-kebijakan hidup yang membawa kita pada kehidupan sosial yang baik bila kita menaatinya. Selain itu, ada hikmat yang diberikan Tuhan pada manusia untuk dapat hidup dengan baik. Ada dokter, ahli gizi, ahli hukum, pemerintah pembuat aturan. Itu semua bisa menjadi alat Tuhan untuk menjaga hidup kita dengan baik. Kalau kita menolak mendengarkannya, ya jangan merasa frustasi bila akhirnya kita mendapat banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Ya, Amsal 4 ayat 6 berkata, "Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya." Ya. Jangan kita mengabaikan karya hikmat Tuhan ini untuk hidup seenaknya. Kemudian kita berdoa kencang meminta Tuhan melalukan kita dari penderitaan. Hal yang menyedihkan bahwa kita sering hidup seenaknya, kemudian memakai nama Tuhan untuk membebaskan kita dari penderitaan. Inilah yang disebut memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, kita sudah hidup seenaknya, kemudian nanti berdoalah, bilang nama Tuhan. Nah, biar kita terbebas. Nggak boleh seperti itu. Kita berarti menyalahgunakan nama Tuhan sebagai bypass, semacam kartu bebas untuk terhindar dari konsekuensi tindakan atau keputusan buruk yang kita perbuat. Ya. Ingat Keluaran 20 ayat 7 berkata, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Respon yang tepat adalah kita menyebut nama Tuhan untuk bertobat dengan komitmen untuk memperbaiki diri. Disinilah didikan ketaatan bekerja dalam hidup kita. Ya, Mazmur 19 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Yang kedua, bagaimana kita merespon penderitaan? Kita harus menerima penderitaan itu sebagai jalan menuju kemuliaan. Ingat, penderitaan itu bukan takdir, bukan destiny, bukan masa depan yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita. Salib bukan tujuan akhir. Salib adalah jalan menuju kemuliaan, menuju kebangkitan dan anugerah keselamatan. Kemudian, kemuliaan seperti apa yang akan kita terima di balik penderitaan? Ada banyak sekali sebenarnya. Saya akan menyampaikan beberapa yang penting. Yang pertama, kemuliaan yang kita terima adalah untuk diri kita sendiri. Kita menjadi pribadi yang tangguh, memiliki kematangan dalam hidup beriman. Yakobus 1 ayat 3-4 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Contoh jelasnya kalau kita mendidik anak, ya. Parenting yang baik bukan memberikan kenyamanan-kenyamanan pada anak, tapi kita membiarkan anak menghadapi kesulitan, mencoba memecahkan masalah sendiri. Disitulah anak kita akan bertumbuh menjadi matang dan dewasa. Kalau kita terlalu memanjakan, memberikan kenyamanan, tidak pernah mengizinkan anak-anak memiliki pengalaman penderitaan, maka anak tidak bisa menjadi matang dan dewasa. Oke. Kemudian kita menderita supaya kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Disinilah penderitaan kita membawa kemuliaan, bukan saja pada diri kita, tapi bagi hidup orang lain. Ya, kita menderita supaya kita dapat merasakan penderitaan orang lain, sehingga kita mempunyai empati dan kasih kita menjadi sempurna. Penderitaan Yesus di kayu salib menunjukkan bahwa Kristus dapat merasakan penderitaan manusia yang paling pedih sekalipun. Ditolak, ditinggalkan oleh para pengikutnya, dipersalahkan walau benar, dihina, dianiaya baik secara fisik maupun batin. Maka saat kita datang pada Yesus dengan segala sakit hati kita punya juru selamat yang mampu berkata, "Nak, aku mengerti sakitmu. Aku merasakan itu semua saat berada dalam jalan penderitaan di dunia. Saat aku berada di kayu salib." Ya, contohnya saya sendiri. Sebelum saya punya anak yang pertama, sebenarnya saya dan suami itu menunggu 5 tahun. Jadi 5 tahun itu kami kosong, tidak punya anak, ya. Itu bukan hal yang mudah bagi kami. Di luar mungkin kami ketawa-ketawa, happy, wah pacaran terus. Tapi tetap ada suatu rasa sakit di dalam hati kami, terutama bagi saya, seorang wanita. Tetapi sekarang saya mengucap syukur kalau saya boleh mengalami itu semua. Saya menjadi punya empati terhadap pasangan-pasangan yang mungkin masih menunggu anak. Saya jadi tahu perasaan mereka. Saya mengerti perasaan mereka. Saya tahu bagaimana harus berkata-kata kepada mereka. Saya tahu bagaimana menguatkan mereka. Jadi saya percaya pengalaman saya 5 tahun kosong menanti anak itu dipakai Tuhan dalam hidup saya untuk saya menguatkan pasangan-pasangan lain pula yang masih menunggu kehadiran buah hati. Ya. Maka Tuhan sering mengizinkan kita menderita supaya di masa depan kita mampu mengerti penderitaan orang lain. Dengan empati kita mampu mengasihi dan melayani orang lain. Disinilah penderitaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini perkataan Paulus. Dia berkata, dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kemudian, yang terakhir, kemuliaan yang luar biasa yang kita terima melalui jalan penderitaan. Kita menderita supaya kita menjadi saksi akan karya Tuhan dalam hidup kita. Penderitaan Yesus di kayu salib telah menjadi saksi besarnya cinta Tuhan pada manusia. Kerelaan Yesus untuk menderita telah membawa banyak umat manusia datang bertobat. Kita tidak akan pernah tahu bila ke depannya penderitaan kita dapat menjadi kesaksian berharga yang membawa orang lain mengenal karya Kristus. Kepahitan, kesusahan, kesedihan kita bukan hanya sekedar menjadi keluhan-keluhan seperti kisah melankolis sinetron atau drama Korea. Tetapi kita dapat menyaksikan karya Tuhan yang mengangkat dan meneguhkan kita di masa sukar. Itulah bedanya kisah kita dengan kisah sedih lain. Kita bukan mengisahkan kuat gagah kita, tapi karya Kristus yang menyelamatkan dan mengangkat kita.
kisah penderitaan Yesus sendiri di Via Dolorosa, di salib. Bukan hanya kisah tragis berdarah-darah. Yesus tidak butuh dikasihani dengan kisah berdarah-darahnya tersebut. Tapi dia ingin melihat manusia, dia ingin manusia melihat karya penyelamatan Tuhan melalui darahnya di kayu salib. Ya. Ayat terakhir yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya, dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17. Ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban daripadamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kita akan menutup dalam doa, dan saya ingin membuat tantangan doa untuk kita semua. Kita biasanya berdoa meminta segala kenyamanan, kemudahan hidup dari Tuhan. Tapi untuk kali ini mari kita berdoa dengan meneladani jalan penderitaan yang diambil Yesus pada masa Prapaskah ini. Walau Tuhan tidak melalukan cawan penderitaan, dia tetap mengambil cawan penderitaan itu. Tapi kita minta supaya Tuhan memberi keteguhan hati menghadapi penderitaan. Ya. Seperti kemuliaan di balik salib, supaya kita melihat kemuliaan di balik penderitaan kita. Jadi walaupun kita tetap menderita, walaupun kita menerima penderitaan itu, kita tetap memiliki kekuatan dari Tuhan dan kita tidak memiliki kegentaran, kita tidak memiliki ketakutan menghadapinya. Mari merubah cara doa kita yang selalu menuntut kenyamanan dari Tuhan. Mari berdoa bahwa walau kita menghadapi hal-hal sulit, tapi biarlah Tuhan tetap meneguhkan. Dan segala kesulitan itu menjadi kemuliaan yang membawa kebaikan dalam hidup kita dan juga hidup orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala jalan hidup yang boleh kami lalui di masa lalu. Kami mengucap syukur untuk pengalaman-pengalaman buruk, penderitaan yang boleh kami jalani. Biarkan semua menjadi kesaksian hidup yang membawa kemuliaan, bukan hanya kebaikan dalam diri kami, membentuk diri kami, tapi kami dapat menceritakan kemuliaan karya Tuhan yang mengangkat kami, meneguhkan kami, dan memulihkan kami. Ampuni kami Tuhan bila kami terlalu sering hanya menuntut kenyamanan dalam hidup kami. Ajar kami untuk menerima segala jalan yang Tuhan tentukan bagi kami, walau jalan itu kadang tidak nyaman. Tapi kami percaya Tuhan meneguhkan kami, Tuhan memberikan kami kekuatan. Dan biarkan kami tetap berakar kokoh dalam firman-Mu. Sehingga walaupun kami diizinkan melalui penderitaan itu, kami dapat melihat karya kemuliaan Tuhan. Kami dapat melihat cinta kasih Tuhan. Kami tetap dapat menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, penderitaan itu bukan destiny kami. Penderitaan itu bukan takdir kami. Penderitaan itu bukan jalan akhir dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan menyediakan kemuliaan yang besar bagi kami. Dan kami akan boleh memuliakan nama Tuhan melalui kesulitan-kesulitan penderitaan yang kami alami. Biarlah semuanya membuat kami rendah hati Tuhan. Segala jalan-jalan sulit yang kami lalui. Supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Bukan kuat, bukan gagah kami. Tapi semua karya Tuhan yang indah yang terjadi dalam hidup kami. Kalau kami dapat menjadi seperti apa yang kami alami dan rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bekerja dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu terus menguatkan kehidupan kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih.